Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya sehat dan selalu Allah beri perlindungan dimanapun kalian berada ya. Baik, pada hari ini sebelum kita mulai pelajarannya, Bu Febri ingatkan untuk sholat duha dulu, mengaji dulu, kemudian jangan lupa absen di kelas bahasa Arab e-learning ya. Kalau sudah, mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Wahid isnani salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah setelah membaca doa, semoga ananda semua diberi Allah kemudahan untuk memahami pelajaran kita hari ini ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ketiga tentang uhibbul ansyitah. Uhibbul ansyitah artinya aku senang beraktivitas ya. Uhibbu artinya aku senang atau aku suka. Al-ansyitah artinya beraktivitas. Baik, kita mulai ya. Setiap orang memiliki kegiatan yang dilakukan setiap hari. Nah, orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka juga mengurus anak-anak sepulang dari bekerja. Sebagai seorang anak atau sebagai seorang siswa, kalian harus berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya adalah membantu ibu memasak di dapur. Nah, atau yang lain sebagainya. Kalian bisa membantu mencuci sayuran, menyiram tanaman, mencuci piring, gelas, dan perabotan dapur lainnya. Sudahkah kalian membantu pekerjaan ibu dan ayah di rumah? Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang mufrodat ya, kosakata. Sebelum kita melanjutkan, coba ananda baca dan hafalkan mufrodat berikut ini. Jadi hari ini silakan dihafalkan mufrodat ini ya. Iqra wahfadul mufrodat ataliyah, baca dan hafalkan mufrodat berikut ini. Coba kita bacakan sama-sama ya. Nah, di sini ada fi'lun jam'uhu af'alun. Fi'lun jam'uhu af'alun. Fi'lun ini untuk mufrad ya, kata kerja tunggal. Sedangkan af'alun ini untuk kata kerja yang jamak. Jamak artinya apa? Lebih dari dua. Misalkan fi'lun artinya perbuatan, kegiatan. Af'alun ini berarti perbuatannya ini banyak, perbuatan-perbuatan atau macam-macam kegiatan seperti itu ya. Yaumiyatun jam'uhu yaumiyatun, artinya sehari-hari. Dibacakan, diulang setelah Bu Febri ya. Nanti kalian baca lagi dan hafalkan mufradat ini ya. Istaroha yastarihu, artinya beristirahat. Syahada yushahidu, artinya menyaksikan. Sa'ada yusa'idu, artinya membantu. La'iba yal'abu, artinya bermain. Dakhala yadkhulu, artinya masuk. Nah, sebelum Bu Febri lanjutkan, ini yang sebelah sini sa'ada, la'iba, dakhala ini adalah fi'il madi. Fi'il madi itu apa? Kata kerja yang bentuknya lampau atau masa lalu, kejadian yang sudah terjadi ya. Sedangkan ini yang sebelah sini yusa'idu, yal'abu, yadkhulu, ini adalah fi'il mudhari. Apa artinya fi'il mudhari? Adalah kata kerja yang akan terjadi atau sedang terjadi ya. Jadi kayak sedang terjadi. Misalkan ini dakhala yadkhulu, dakhala berarti masuk. Artinya dia udah masuk, sudah terjadi, kejadian masuknya itu sudah terjadi. Misalkan masuk rumah, dia sudah masuk rumah 2 hari yang lalu atau 2 jam yang lalu. Sedangkan ya dahulu, misal kita mau mengatakan dia sedang masuk ya, dia sedang masuk ke rumah gitu misalkan. Jadi ya dahulu ini yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, nantinya akan terjadi, itu kita pakai fi'il mudhari.
Lanjut ya, kita baca sama-sama mufradatnya. Yatanawalul futur. Yatanawalul futur artinya makan pagi atau sarapan. Yatanawalul goda artinya makan siang. Yatanawalul asya artinya makan malam. Iktasala yaktasilu artinya mandi. Qara'a yaqra'u artinya membaca. Tawaddo'a yatawaddo'u artinya berwudu. Nama yanamu artinya tidur. Sholla yusolli artinya sholat. Istaiqodo yastaiqidu artinya bangun. Ato'a yuti'u artinya menaati atau mematuhi. Amaro ya'muru artinya memerintah. Terakhir, darosa yadrusu artinya belajar. Baik, setelah ini Anda hafalkan, baca, diulang-ulang, dipahami juga artinya, kemudian hafalkan, lalu dibikin dalam bentuk video dan diupload ke e-learning KI 4 ya. Langsung dikerjakan tugasnya ya. Nah, coba sekarang kita latihan. Uktub fi makanil faraghi ma'nal mufradat at-taliyah. Tulislah arti mufradat dari kata-kata berikut. Nah, tadi apa? Fi'lun artinya perbuatan atau kegiatan ya. Fi'lun jam'uhu af'alun, perbuatan atau kegiatan. Istaraha yastarihu artinya apa tadi? Beristirahat. Syahada yushahidu artinya menonton ya, menonton atau menyaksikan, bisa menonton atau menyaksikan ya. Syahada yushahidu artinya menyaksikan. La'iba yal'abu artinya bermain. Dihafalkan dulu mufradat yang tadi, lalu nanti ditulis artinya di sini ya. Baik, selanjutnya hari ini kita akan membaca sebuah teks bacaan. Setelah Ananda hafalkan mufradat yang kemarin, tentunya akan membantu memahami sebuah teks cerita ini ya. Saya qra'u ustadzatuka al-qisata at-taliyah isma' qira'ataha jayyidan. Gurumu akan membacakan cerita berikut ini, dengarkan bacaannya baik-baik. Disimak ya, disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya, langsung diartikan kosakata yang baru diketahui, langsung ditulis artinya ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ridwanu tilmidun nasyitun solihun. Ridwan adalah tilmidun artinya seorang murid, nasyitun artinya yang rajin, solihun rajin dan soleh. Huwa yuti'u awamiro abihi wa ummihi wa yuti'u awamiroddin. Huwa yuti'u artinya mentaati atau mematuhi tadi ya. Dia mentaati awamiro, ini artinya perintah-perintah. Perintah-perintah abihi wa ummihi, ayahnya dan ibunya, wa yuti'u dan mentaati awamiroddin, perintah-perintah agama. Ad-dini artinya agama. Walahu a'malun yaumiyah, dan dia memiliki aktivitas sehari-hari atau kegiatan sehari-hari. Yaqumu minan naumi, dia bangun dari tidur. Fissa'atil khamisati sobahan, pada jam 5 pagi hari. Sobahan ya, kemarin kita sudah sama-sama belajar artinya pagi hari kan. Summa kemudian yatawaddo'u, dia berwudu. Wa yusolli sholat subhi, dan dia sholat subuh. Ba'da dzalika, setelah itu, yaqra'ul Qur'an, dia membaca Al-Qur'an. Wa yadrusu durusahu, dan belajar, mempelajari pelajarannya. Ila sa'ati sadisati, sampai jam, jadi ila ini kita artikan jam, ila ini kita artikan sampai jam berapa? As-sa'ati sadisati, jam 6 ya, sampai jam 6. Yaktasilu, dia mandi. Wa yatanawalul futur, dan dia sarapan pagi. Ba'dahu,
setelahnya. Jadi setelah dia belajar ini maksudnya ya, hu-nya kembali ke pekerjaan yang tadi, aktivitas yang tadi. Tsumma yadhhabu, kemudian dia pergi ilal madrasati, ke sekolah, liyata'allama, untuk belajar. Yadkhulu Ridwanu al-fasla, Ridwan masuk ke kelas fi sa'ati sabi'ati sobahan, pada jam 7 pagi hari. Yata'allamu hunaka ila sa'ati tsaniyati asyrata naharan, dia belajar di sana pada jam 2 Yata'allamu hunaka, dia belajar di sana ila sa'ati tsaniyata asyrata naharan. Ila ini tadi kita artikan sampai kan, sampai jam 12 ya, asaniyata asyrata, jam 12 siang, naharon. Wa yusolli sholata zuhri, dan dia sholat zuhur fi masjidil madrasah, di masjid sekolah. Yarji'u Ridwanu ila baitihi, Ridwan pulang ke rumahnya ba'da sholati zuhri, setelah sholat zuhur. Baik, setelah Ananda catat tadi artinya, coba kita latihan at-tadrib asani, ajib anil as'ila ataliyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ibu Febri bantu artikan. Nomor 1, hal Ridwanu tilmidun solihun, apakah Ridwan murid yang soleh? Nomor 2, madza yaf'alu Ridwanu fis sobah, apa yang dikerjakan Ridwan pada pagi hari. Nomor 3, madza yaf'alu Ridwanu qabla sholah, apa yang dikerjakan Ridwan sebelum sholat. Nomor 4, mata yadkhulu Ridwanu al-fasla, kapan Ridwan masuk ke kelas. Nomor 5, madza yaf'alu Ridwanu ba'da sholati zuhri, apa yang dikerjakan Ridwan setelah sholat zuhur. Jawabannya ada di teks ini ya, jadi dipahami dulu sebelum Ananda menjawab latihan 2 ini. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang al-qawaid atau tata bahasa. Hari ini yang akan kita pelajari adalah fi'il mudhari, fi'il amr, dan maf'ulun bih ya, dan maf'ul bih. Yang pertama fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Contohnya apa? Yarji'u artinya sedang pulang atau akan pulang. Yadhhabu artinya sedang pergi atau akan pergi. Yang kedua ada fi'il amar. Kalau fi'il amar adalah fi'il atau kata kerja perintah yang dilakukan oleh pembicara al-mutakallim terhadap orang yang diajak bicara, al-mukhatab. Jadi ini adalah pembicaraan dua arah, jadi langsung kepada orangnya. Misalkan ibu berbicara dengan Ananda siapa gitu ya, itu harus langsung ke orangnya. Nah, itu baru yang dikatakan dengan fi'il amar, karena ini adalah kata kerja perintah, jadi harus disampaikan langsung kepada al-mukhatab, kepada yang diajak bicara. Contohnya, ijlis artinya duduklah, idhab artinya pergilah. Nah, ini dinamakan kata kerja perintah ya. Jadi dalam bahasa Indonesia ya kata kerja perintah. Misalkan kita mau nyuruh pergilah, duduklah, itu harus kita berbicara langsung dengan yang diajak bicara. Seperti itu ya. Terus yang selanjutnya ada maf'ul bih. Al-maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan objek perbuatan. Nah, kalau tadi ini fi'il mudhari dan fi'il amr, diingat adalah kata kerja. Jadi fi'il ini artinya kata kerja. Sedangkan maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan objek perbuatan. Contohnya, coba dibaca ini kalimatnya ya. Yaqra'u Ridwanu al-kitaba. Al-kitaba di sini adalah objek ya. Artinya apa? Ridwan membaca buku ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini ada subjek, ada predikat, dan ada objek ya. Tapi nah coba Anda perhatikan. Kalau dalam bahasa Indonesia pola kalimatnya adalah subjek, lalu predikat, kemudian objek ya. SPO kan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab ini
pola kalimatnya berbeda. Yang pertama itu adalah predikat. Jadi predikatnya dulu harus predikat yang di awal. Yaqra'u. Yaqra'u ini predikat kan, membaca. Kegiatan yang sedang dilakukan adalah membaca. Yaqra'u. Terus siapa yang membaca? Yang membaca ini kan Ridwan ya. Ridwan adalah subjek kan, Ridwan sebagai subjek. Yaqra'u Ridwan. Jadi polanya predikat, subjek, kemudian baru objeknya. Apa sih yang dilakukan dengan Ridwan ini? Yaitu membaca. Maaf, yaitu yang dibaca ini adalah buku. Apa yang dibaca Ridwan? Ya, objeknya adalah buku, Alkitab. Jadi dalam bahasa Arab perhatikan susunan kalimatnya selalu predikat yang di awal. Coba perhatikan contoh yang kedua. Ya'kulu Ahmadu ar-ruzza. Artinya Ahmad makan nasi. Ini benar ya. Kalau artinya tetap seperti ini, seperti dalam bahasa kita, bahasa Indonesia seperti ini. Tapi dalam bahasa Arab susunannya harus predikat duluan. Jadi ya'kulu. Jadi aktivitasnya dulu, apa yang dikerjakan? Ya'kulu, makan. Ahmad, ya'kulu Ahmadu ar-ruzza. Ahmad makan nasi. Objek terakhir ya, objek perbuatan ini namanya maf'ulun bih. Maf'ul bih ini adalah objek dalam bahasa Arab ya. Baik, coba kita pahami lagi. Contoh penggunaan ketiga unsur tersebut dalam kalimat adalah sebagai berikut nih. Fi'il mudhari yadhabu Hasan ilal madrasah. Hasan sedang pergi ke sekolah. Yadhabu ini adalah fi'il mudhari ya. Jadi yadhabu ini selalu di depan. Yadhabu Hasan, tidak bisa kayak Hasan yadhabu ilal madrasah. Itu bukan susunan yang benar ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita harus menggunakan fi'il mudhari'nya selalu di depan. Yadhabu Hasan ilal madrasah. Dipahami ya susunan kalimatnya ya. Kemudian yang kedua nih, fi'il amr. Fi'il amr tadi apa? Kata kerja perintah. Nah, kalau kita sedang mengucapkan perintah atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu, itu pasti langsung ke orangnya kan? Karena itu maka awalannya selalu ya, wahai, atau hai, ya Ridwan. Siapa yang diajak bicara? Ridwan kan? Ya Ridwan, wahai Ridwan, udkhulil faslah. Udkhulil faslah, masuklah ke dalam kelas. Ya Ridwan, masuklah ke dalam kelas. Udkhuli al-fasla. Yang mana fi'il amarnya? Ini ya, udkhuli ini artinya fi'il amar yang artinya masuklah. Kemudian contoh ketiga nih penggunaan maf'ulun bih. Tadi apa? Maf'ulun bih adalah isim yang menunjukkan objek perbuatan. Misalnya, ya Farid, iqra'a al-Qur'an. Harusnya ini iqra ya. Misalnya, ya Farid, iqra al-Qur'an. Ya Farid, wahai Farid, iqra al-Qur'an. Mana ini objeknya? Tadi kan predikat. Predikatnya adalah iqra, bacalah. Ya kan? Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Jadi objeknya apa? Objeknya Al-Qur'an ya, yang dibaca, bacalah Al-Qur'an. Ini adalah maf'ulun bih. Kalau iqra ini apa tadi? Fi'il amar ya, kata kerja perintah, menyuruh bacalah, untuk membaca. Oke, pelan-pelan dipahami ya. Kemudian nih untuk latihan, coba badilil fi'la al-amra fil jumalit taliyah bil fi'lil mudhari kama fil misal. Gantilah fi'il amar dalam kalimat-kalimat berikut ini dengan fi'il mudhari seperti dalam contoh. Misalnya nih, ya Fauzan udkhulil fasla. Ini kan apa? Ini bentuknya kalimat apa? Lihat, perhatikan ini ada fi'il amar. Berarti ini fi'il amarnya kita ganti karena ada ya. Ya Fauzan, berarti ini sudah jelas kalau fi'il amar ya, karena kita sedang berbicara dengan seseorang dan menyuruh untuk melakukan suatu tindakan, suatu pekerjaan. Jadi kita pakai jadi ini disebut kalimat fi'il amar yang mengandung fi'il amar. Kemudian kita ubah ke fi'il mudhari menjadi udkhuli. Ini kan fi'il amarnya kita ubah menjadi fi'il mudhari, ketambahan ya yadkhulu ya. Jadi udkhuli ini berubah menjadi yadkhulu. Yadkhulu Fauzan. Kemudian ini ya-nya kita hilangkan ya. Yadkhulu Fauzan al-fasla. Fauzan masuk ke dalam kelas. Seperti ini jadinya ya. Kemudian contoh yang kedua,
Ya Salman, ikro al-kitaba. Ini tentu saja fiil amr kan, ikro. Kita ubah ke fiil mudhari seperti apa? Jadi yaqra'u. Nah, untuk melihat gantinya dari fiil amr ke fiil mudhari tadi ya, dilihat di mufrodat yang sudah Ananda sama-sama hafalkan sebelumnya ya. Yaqra'u Salman al-kitaba. Ini untuk menjadi fiil mudhari, sudah kita ubah dari fiil amr ke fiil mudhari. Nah, coba dipahami, pelajari lagi tentang perbedaan dari fiil mudhari, fiil amr dan juga maf'ulun bih ya. Kalau ini al-kitabah, ini namanya maf'ulun bih ya, objeknya. Salman membaca buku. Nah, coba sekarang hubungkan antara fiil mudhari pada kolom A, ini fiil mudhari kan. Jadi fiil mudhari itu contohnya pasti diawali dengan huruf ya. Di depannya ada huruf ya. Ya, dengan fiil amr yang sesuai dengan kolom. Ini adalah fiil amr. Kalau fiil amr itu selalu diawali dengan hamzah ya, hurufnya. Nah, coba kita hubungkan yaf'alu. Contohnya, yaf'alu ini di mana garisnya? Yaf'alu dia sedang bekerja atau dia sedang beraktivitas. Kalau diubah ke fiil amr, jadi mana yang sesuai? If'al ini ya. Kerjakanlah. Ketika jadi fiil amr menjadi kerjakanlah. Yaf'alu fiil amrnya if'al. Dilanjutkan ya, cari yang mana yang pas. Ya jalisu, kira-kira menjadi apa ini fiil amrnya? Oke, ihmil, udhul, if'al, uzkur, ijlis. Dipilih ya. Baik, coba sekarang kita sama-sama latihan membaca sebuah teks. Ini ada al-kalam. Tahaddasal ustadzu wa talamidhu 'anil af'alil yaumiyah. Pak guru dan murid-muridnya bercakap-cakap tentang kegiatan sehari-hari. Iqra hadhil muhadasah watbikha ma'a shadiqika. Bacalah percakapan tersebut dan praktikkan dengan temanmu. Nah, jadi setelah Bu Febri bacakan, coba Ananda latihan ya sambil ikuti bagaimana cara kita membaca sebuah percakapan dalam bahasa Arab ya. Kita latihan. Al-ustadzu, ini ada percakapan antara al-ustadzu dan at-talamid. At-talamid artinya apa? Murid-murid ya. Ayyuhat talamid, wahai murid-murid, hal indakum ansyitatun yaumiyah? Apakah kalian memiliki aktivitas sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari? At-talamid yang menjawab, na'am ya Ustadz. Ya, wahai Ustadz, lana ansyitatun yaumiyah. Kami mempunyai aktivitas sehari-hari. Yaumi artinya sehari-hari ya. Ya Imam, wahai Imam, madza taf'al sobahan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Taf'alu ini adalah fiil mudhari ya. Apa yang kamu kerjakan sobahan pada pagi hari? Jawabannya Imam, astaiqidu minan naumi fi sa'ati rabi'ati wan nisfi. Saya bangun dari tidur pada jam 4:30. Tsumma usolli subha, kemudian saya sholat subuh, wa adrusu sa'atan, dan saya belajar sa'atan, artinya 1 jam ya. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu usaidu ummi, saya membantu ibu saya. Tsumma aktasilu, kemudian saya mandi fi sa'ati sadisah ini ya, pada jam 6. Adhabu ilal madrasah li ata'allama, saya pergi ilal madrasah, ke sekolah untuk belajar, minas sa'ati sabi'ati, dari jam 7 ila sa'ati tsaniyata asyrata naharan, sampai jam 12 siang hari. Ya Shodiq, wahai Shodiq, madza taf'alu ba'da ruju'ika minal madrasah? Apa yang kamu kerjakan setelah kamu pulang dari sekolah? Arji'u minal madrasati fi sa'ati tsaniyata asyrah. Saya pulang dari sekolah pada jam 12. Ana musa'ataini, saya tidur 2 jam, yakni minas sa'atil wahidah, yaitu pada jam 1 ila sa'ati tsalisati masaan, sampai jam
3 sore. Usolli sholatal asri fi tilka sa'ah, saya sholat asar pada jam itu. Al'abu ma'a asdiqai ba'dal asri, saya bermain bersama teman-teman saya setelah asar. Wa aktasilu fi sa'atil khamisati masa'an, dan saya mandi pada jam 5 sore. Wa kaifa bika ya Latif, dan bagaimana dengan kamu wahai Latif? Madza taf'alu lailan, apa yang kamu kerjakan pada malam hari? Usolli sholatal maghrib fi sa'ati sadisati, saya sholat maghrib pada jam 6. Tsumma aqra'ul Qur'an, kemudian saya membaca Al-Qur'an. Ba'da dzalika, setelah itu, akulu wa usyahidu tilfaza ma'a usrati ila sa'ati sabi'ati, saya makan dan saya menyaksikan televisi bersama keluarga saya ila saati, sampai jam 7. Wa udzakiru durusi, dan saya mempelajari pelajaran saya ila saati tasiati, sampai jam 9. Tsumma anamu, kemudian saya tidur. Kam sa'atan tanamu lailan, berapa jamkah kamu tidur pada malam hari? Anamu tamaniya sa'atin, saya tidur 8 jam. Minas sa'ati tasi'ati, dari jam 9 ila sa'atil khamisati sobahan, sampai jam 5 pagi. Ya, alhamdulillah, ini Masya Allah sekali ini kegiatannya anak-anak ya di cerita ini. Semoga Ananda kelas 6 di rumah juga seperti itu ya. Bangun pada pagi hari, pada subuh sholat, kemudian mengaji ya, lalu mandi, membantu orang tua, dan tidur pada malam hari jam 9 sudah tidur ya, supaya paginya segar bisa beraktivitas dimulai dari subuh. Oke, selanjutnya coba kalau sudah sama-sama hafal teksnya, Ananda sudah paham teksnya, coba dikerjakan at-tadrib asadis. Ajib anil as'ila at-taliyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Bu Febri bantu artikan. Nomor 1, hal litalami af'alun yaumiyah, apakah siswa siswa-siswa mempunyai af'alun yaumiyah, kegiatan sehari-hari. Nomor 2, mata yastaiqidu imam fi shabah, kapan imam bangun tidur pada pagi hari. Nomor 3, hal yusa'idu imam ummahu, apakah imam menolong ibunya. Nomor 4, mata yarji'u shodiq minal madrasah, kapan Shodiq pulang dari sekolah. Nomor 5, hal yusyahidu Latifun at-tilfaza, apakah Latif menyaksikan televisi. Ingat kalau pertanyaannya hal, jawabannya itu pasti na'am atau la, iya atau tidak ya, harus pakai na'am. Kemudian kita ulangi kalimat setelahnya. Misalkan hal yusa'idu imam ummahu, na'am yusa'idu imam ummahu ya. Jadi jangan na'am aja atau la doang gitu ya, tapi langsung dilanjutkan na'am, yusa'idu imam ummahu. Seperti itu ya cara menjawabnya ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada teks qiraah. Coba kita baca bareng-bareng ya. Yarji'u Ridwan minal madrasati ba'da sholati dhuhri. Ridwan pulang dari sekolah setelah sholat zuhur. Ba'da dzalika, setelah itu, yastarihu fi ghurfatihi, dia beristirahat di dalam ruangannya. Minas sa'atil wahidah, dari jam 1 naharon pada siang hari, ila sa'ati tsalisati masaan, sampai jam 3 sore. Yusolli sholatal asri ba'dahu, kemudian dia sholat asar setelahnya. Tsumma yal'abu ma'a asdiqaihi fil mal'ab, kemudian dia bermain bersama teman-temannya di tempat bermain ya. Fil mal'ab itu tempat bermain atau taman bermain seperti itu ya. Yarji'u ilal baiti, kemudian dia pulang ke rumah. Fi sa'atil khamisati tsumma yaktasilu, pada jam 5 kemudian dia mandi. Yadhabu Ridwan ilal masjidi fi sa'ati sadisati, Ridwan pergi ke masjid pada jam 6. Wa yusolli sholatal maghrib jama'atan, dan dia sholat maghrib
berjamaah. Ba'da dzalika, kemudian setelah itu, yantadziru duhula waqtil isya, dia menunggu masuknya waktu isya. Biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Jadi ini subhanallah, masya Allah sekali Ridwan ini ya. Dia menunggu setelah sholat maghrib, dia tetap di masjid menunggu masuknya sholat isya sambil membaca Al-Quran. Fi sa'ati sabi'ati lailan, kemudian pada jam 7 malam, yusolli Ridwan sholat al-isya, Ridwan sholat isya fil masjid, di masjid. Yarji'u Ridwan minal masjid ba'dal isya, Ridwan pulang dari masjid setelah isya. Tsumma yajtami'u ma'a usratihi, kemudian dia berkumpul. Yajtami'u ini artinya dia berkumpul, ma'a usratihi, bersama keluarganya. Ya'kulu ma'ahum, dia makan bersama mereka. Wa yushahidu tilfaza sa'atan, dan dia menyaksikan televisi 1 jam. Ba'da dzalika, setelah itu, yadrusu Ridwan belajar durusahu, pelajarannya, fi ghurfatil mudzakirah, di ruang belajar. Yas'alu abahu wa ummahu ahyanan idza kana indahu su'ubatun fid darsi, dia bertanya kepada ayahnya dan ibunya ahyanan, kadang-kadang. Jadi kadang-kadang Ridwan ini bertanya kepada ayahnya dan ibunya, idza kana, apabila, indahu, dia memiliki su'ubatun, kesulitan, fid darsi, pada pelajaran. Ya darusu Ridwan bijtihadin, Ridwan belajar dengan sungguh-sungguh, ila sa'atit tasi'ah lailan, sampai jam 9 malam. Tsumma yanamu, kemudian dia tidur. Baik, kita coba menjawab latihan 8 ya. Nomor 1, mata yarji'u Ridwan minal madrasah, kapan Ridwan pulang dari sekolah. Nomor 2, mata yastarihu Ridwan, kapan Ridwan beristirahat. Nomor 3, hal yal'abu Ridwan fil masai, apakah Ridwan ini bermain pada sore hari. Nomor 4, madza yaf'alu Ridwan qabla al-isya, apa yang dikerjakan Ridwan sebelum isya. Nomor 5, mata yadrusu Ridwan durusahu, kapan Ridwan belajar pelajarannya. Baik, coba Ananda jawab ya dengan memperhatikan dan memahami teks yang tadi sudah sama-sama kita pelajari. Oke, sekarang terjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Bu Febri bantu artikan nomor 1 sampai 5 ya. Kemudian nanti nomor 6 sampai 10 silakan dicari artinya sendiri ya. Belajar menerjemahkan lewat buku, lewat kamus online, boleh ya, bisa ya. Nomor 1 langsung ya. Fa'ala Sulaiman af'aluhul yaumiyah. Sulaiman mengerjakan kegiatan sehari-hari atau pekerjaannya sehari-hari. Sulaiman mengerjakan pekerjaannya sehari-hari. Nomor 2, ata'alamu fil madrasati, saya belajar di sekolah, minas sobahi, dari pagi, ila zuhri, sampai zuhur. Yastarihu Salim, Salim beristirahat, ba'da ruju'i, setelah pulang, minal madrasati, dari sekolah. Nomor 4, yushahidu Hakim at-tilfaza, Hakim menyaksikan televisi. Ingat ya, kalau dalam bahasa Arab, jadi tidak mesti kita mengartikan ini kata-katanya yang sama. Misalkan yushahidu, menyaksikan, Hakim at-tilfaza, televisi, menyaksikan Hakim televisi, kan tidak enak didengar. Jadi dalam mengartikan, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita sesuaikan dengan bahasa Indonesianya. Hakim menonton atau menyaksikan televisi, seperti itu ya. Nomor 5, tusa'idu zakiyatun, Zakiyah, nama orang ya, Zakiyah, tusa'idu, membantu atau menolong, ummaha, ibunya, fil matbah, di dapur. Nomor 6 sampai nomor 10 silakan Ananda artikan sendiri ya. Kita berlatih untuk menerjemahkan.
Baik, sekian pelajaran 3 tentang apa tadi, tentang uhibbul ansyitah, aku senang beraktivitas. Sekian dari Bu Febri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semangat untuk tetap belajar bahasa Arab ya, meskipun dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan tolong tugas Ananda yang belum dikerjakan silahkan dikumpulkan lewat WhatsApp Bu Febri ya. Jangan sampai tidak mengerjakan. Nah, ada juga yang tidak mengerjakan dari awal sampai akhir pertemuan. Silahkan dicek lagi yang belum mengupload tugas bahasa Arabnya, dikerjakan ya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.